Kapsek yang kami hormati, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rupat, Ibu Mimri Andriza SPD MPD. Izinkan kami Bu, guru di SMA 1 Rupat yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, untuk melakukan wawancara dengan pimpinan kami apakah terkait tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan Bu. Apakah Bu Kapsek bersedia Bu? Ya, kalau kategorinya itu menyangkut masalah kepemimpinan dan kata spesifikasinya itu untuk positif ya akan saya jawab. Tapi kalau istilahnya itu negatif tidak saya jawab. Terima kasih banyak Bu Kapsek untuk izin dan perkenanannya sehingga kami bisa menunaikan tugas kami. Terima kasih Bu. Pertanyaan ini berkaitan dengan modul kami, modul baru ini 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Ibu, bagaimana pendapat Ibu? Bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun merupakan kasus yang kategorinya bujukan moral? Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi? Bujukan moralnya maksudnya berkaitan dengan siapa? Guru kah? Siswa kah? Atau bagaimana? Jadi dilema etika itu adalah suatu keputusan yang kita itu punya dilema, artinya antara kasihan dan menegakkan keadilan, tapi ada kasihannya juga. Misalnya kasusnya bisa ke guru atau ke peserta didik. Kalau bujukan moral itu Bu, kita ada itu jelas salah, tapi kita tetap melakukannya dengan kondisi yang tertentu gitu. Oke, baik ya, saya jawab ya. Jadi bujukan yang dimaksud bagaimana saya mengambil keputusan dalam hal ini. Seandainya nih ya, kita contohkan kepada guru saya. Nah, jadi seandainya guru itu berbuat kesalahan yang sangat fatal. Kita mengajar sangat fatal ya. Yang sangat fatal itu otomatis tentunya apa ya Bu? Ya sangat fatal itu misalkan guru itu tak masuk sama sekali, itu kan fatal untuk dunia pendidikan. Yang kedua adalah pencemaran nama baik, itu juga lagi kepada undang-undang ITE. Dan yang ketiga terjadi tindakan asusila, itu kan banyak terjadi sekarang. Nah itu kan fatal. Tapi kalau masalah yang lain-lain yang istilah sedang atau ringan itu ya bisa kita selesaikan lah ya secara kekeluargaan atau bagaimana. Nah, kalau yang fatal di sini kita pertama negara kita kan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini kita harus menegakkan, memang di sini kita menegakkan keadilan ya, keadilan itu baik kepada guru yang bersangkutan juga marwah sekolah yang seperti yang saya sebutkan tadi. Namun di sini saya selaku pimpinan ya mungkin dilema itu pasti ada. Di lain pihak saya harus menjunjung nilai norma yang harus ditegakkan karena yang peraturan ya itu harus ada proses, dan yang kedua yaitu itu saya menimbang itu pri kemanusiaan, rasa pri kemanusiaan dan pri keadilan. Karena itu tadi saya bilang dasar kita harus kita kaji dulu kepada negara kita yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu jangan lupa ya Pak Andri dan Bu Eva. Kenapa kita larikan ke sana? Karena negara kita ini dasarnya seperti itu. Kenapa kok orang lain bisa ada hukuman mati, ada hukuman pancung dan lain-lain? Karena negara kita bukan negara seperti itu. Jadi seandainya guru saya berbuat seperti itu, nah saya mungkin merujuk kepada yang tadi itu, kepada kemanusiaan dan juga kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu tadi. Secara hukum kita larikan secara hukum. Kalau secara hukum otomatis dia salah. Tapi kalau kita larikan kemanusiaan, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Namun ada kategorinya. Kalau kesalahan itu sangat fatal betul, saya larikan ke ranah hukum. Nah, paham maksudnya? Dia memang ada fatal, ada sangat fatal sekali. Tapi kalau dia masih bisa saya membantu dari segi kemanusiaan, mungkin
antara saya dengan dia, hukuman apa yang tepat untuk dia, disesuaikan dengan kondisi sekolah saya. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan penjelasan di sini. Nah, demikian juga dengan siswa. Nah, jadi kalau siswa di sini, nah, kita lihat kan sekarang kan banyak kenakalan remaja, ya, itu jauh luar biasa. Apalagi kita yang berada di daerah pulau ini ya, yang mana tanpa kita sadari dunia maya itu kan sangat berpengaruh, sangat dominan di daerah kita ini, khususnya tempat ini. Ya, kenapa? Ya kita tidak ada lagi siswa-siswa itu apa yang akan dilihatnya gitu. Mau keluar jauh, otomatis HP itulah mainan mereka. Nah, jangan kita beranggap bahwa dengan adanya handphone dan lain-lain itu aman-aman saja, tidak. Ada tanda kutip di sini. Dengan adanya handphone itu mempermudah anak kita ya masuk ke dunia-dunia yang tidak seharusnya mereka ketahui. Maka itu tadi saya bilang salah satunya misalkan kenakalan remaja itu tadi, ya kita anak ini mungkin baik tapi ternyata tidak. Nah, mungkin tanpa kita sadari ternyata anak kita adalah tanda kutip. Bagaimana sekolah menyikapi? Otomatis kita harus sadar, nggak bisa kita langsung putuskan langsung, tidak. Kita harus ada dulu tahap-tahapnya. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Pertama, kita panggil anak, kita serahkan dulu ke wali kelasnya. Dari wali kelas nanti kita larikan ke BK-nya. Dari BK-nya itulah kita adakan ke kepala sekolah. Dari kepala sekolah itulah kita adakan rapat. Bagaimana cara kita mengambil keputusannya. Nah, keputusan ini bisa positif, bisa negatif, tergantung apa kesalahan yang fatal sekali untuk siswa kita itu. Jadi tidak bisa kepala sekolah mengambil keputusan sepihak saja gitu. Setelah keputusan kita ambil, kita harus mendatangkan dulu orang tuanya gitu kan, dan ABC. Nah, kita beri anak itu istilahnya misalkan kalau bisa kita bina, kita arahkan, oke, dengan catatan apa? Kita rumahkan anak ini dulu. Mau enggak dia berubah gitu kan? Oke, setelah kita rumahkan nanti anak itu boleh lagi sekolah. Dengan catatan harus ada tertulis hitam putih di sini. Apabila dia mengulang lagi kejadian yang sama, yang fatal atas nama marwah sekolah, bla bla bla, otomatis anak ini kita kembalikan ke orang tua. Seperti itu. Nah, begitu. Jadi kita beri dulu kesempatan anak itu bertobat, ya, bla bla bla, dengan catatan ada istilahnya evaluasi dari guru bidang studi juga berperan aktif di sini, karena guru bidang studi lah tahu bagaimana pola tingkah anak itu. Dari guru bidang studi ke walas wali kelas, dari walas nanti ke BK, dari BK nanti bisa juga ke kesiswaan. Oh, kalau tidak mampu kesiswaan mungkin langsung kepada kepala sekolah. Nah, dari kepala sekolah itulah kita adakan musyawarah rapat bagaimana nasib anak tersebut. Apa langsung kita vonis kembalikan ke orang tua, atau kita beri dia proses pembelajaran, kita suruh dia belajar juga. Nah, mungkin itu ya Bu Eva dan Pak Andu, suatu hal yang bisa saya perjelas di sini ya. Semoga dan saya pun belajar dari hal-hal ini, kasus-kasus ini. Mungkin apakah ada kasus nyata yang pernah Ibu kasus nyata di sekolah kita yang pernah Ibu secara pribadi dilema, karena kami ini belajar tentang kepemimpinan Bu. Ya, jadi apakah pernah ada kasus yang membuat Ibu dilema ataupun moral Ibu terbujuk gitu untuk mengambil keputusan kasus nyatanya? Baik, oke. Kalau untuk siswa, saya secara moral saya paling tidak suka anak itu langsung divonis diberhentikan. Itu tidak sesuai dengan moral saya sebagai seorang ibu lah dulu ya. Bukan, kita tidak melihat dulu kita ini sebagai pimpinan sini, sebagai moral dulu, sebagai manusia. Karena saya merasakan kita juga punya anak, bapak punya anak, punya saudara dan lain-lainnya. Itu dilema saya ya. Saya orangnya sangat mudah kasihan pada siswa. Dan itulah mungkin yang dibalik kerasnya saya, dilema saya mudah terpancing emosional saya suka sedih. Dengan saya melihat anak saya menangis sendiri ya. Tapi bagaimanapun itu, kalau seandainya itu bisa istilahnya itu kita
kita berikan sesuatu itu sifatnya itu membantu siswa, menolong siswa dengan catatan tadi yang perlu digarisbawahi, kita rangkul kembali anak itu, kita boleh lagi sekolah dengan catatan ABC itu tadi, oke. Tapi seandainya yang permasalahan yang timbul, yang selalu timbul sekarang ini, kita sudah memberikan istilahnya sesuatu kepada siswa itu boleh. Selalu anak itu berulah lagi, selalu dan selalu. Nah itu dilema yang sangat berat. Dan sebagai manusia, jujur, yang paling terberat bagi saya adalah memberhentikan siswa. Itu terberat dalam hidup saya. Sebagai manusia, di dalam mengambil guru, misalkan guru mungkin ya di dalam satu rapat, mungkin kan saya pribadi sebenarnya saya tidak mau anak ini diberhentikan atau anak tinggal kelas saja lah. Ada anak tinggal kelas saja saya tidak mendukung anak tinggal kelas. Menaikkan saja, mungkin kita beri dia apalagi pembelajaran lah atau pengayaan atau remedial dan lain-lainnya. Itu secara pribadi saya tidak suka. Namun sekolah itu kan ada aturannya. Itulah makanya tata tertib itu kita buat. Jadi kalau kita larikan kepada dilema pribadi kita, otomatis sekolah itu tidak ada masalahnya. Mau jadi kemana kan sekolah itu? Nah, jadi artinya apa? Dilema saya yang saya sebutkan tadi itu saya tutupi dengan apa? Yaitu kita larikan kepada dasar hukum tadi. Itulah dia ada tata tertib sekolah. Jadi kita berpulang ke tata tertib sekolah. Nah, itu nilai dari nilai dilema itu tadi. Kita tidak bisa larut dalam hal ini karena suatu kebijakan yang kita ambil itu pasti ada risikonya. Seorang pemimpin yang bijaksana dan arif itu adalah dia dilema pasti. Di lain pihak itu adalah guru itu baik, tapi di lain pihak dia berbuat kesalahan yang fatal. Demikian juga dengan siswa itu. Di lain pihak siswa itu susah, miskin, tetapi di lain pihak dia dilema karena kesalahan yang sangat fatal. Nah, jadi namun seorang pemimpin itu harus ada ketegasan. Nah, mungkin itu Bu Eva dan Pak Anju mungkin ya kalian nanti bakal jadi seorang pemimpin ya. Tidak mungkin kalian bakal ngurus selamanya, pasti akan ada jalan hidup kita ke depannya kita tidak tahu ya. Jadi makanya menjadi pemimpin itu tidak mudah karena banyak ciri-ciri kepemimpinan itu yang berbeda-beda. Kalau seperti saya, kalian tanya seperti itu jawaban saya. Mungkin kepada sekolah lain mungkin berbeda karena masing-masing kita tuh punya kebijakan tersendiri, punya etika sendiri, punya emosional yang berbeda-beda. Nah, mungkin itu saja Pak Ibu Eva. Lebih dan kurang saya pribadi ya. Mohon maaf lah ya, mungkin saya ini banyak kurangnya gitu ya. Saya juga belajar dari kalian. Dari tahun ke tahun saya belajar ya. Bagaimana menyikapi ini, bagaimana menyikapi ini. Jadi kalau mau jadi pemimpin harus berani mengambil risiko. Itu satu. Tapi jangan sekali-kali menjadi pemimpin itu menjadi jalan aman, tapi harus menjadi jalan risiko. Itu baru yang dikatakan pemimpin sejati. Itu saja. Boleh lanjut Bu? Boleh. Jadi menurut penjelasan Ibu tadi ada antara dilema etika, antara kasus ini ada kaitannya antara ini benar, ini juga benar, benar lawan benar itu yang disebut kita dengan kita berdilema etika gitu ya. Jadi kalau berjuka moral ketika persoalan itu sudah ada benar, ada salah. Nah itu mungkin ada pelanggaran hukum di sana seperti kita lari ke dasar hukum aja, hukumnya aja. Nah, dan selanjutnya Ibu, bagaimana menurut Ibu pengambilan keputusan yang efektif dalam kasus-kasus dilema etika tadi, bagaimana Ibu? Oke ya, nah baik, seperti pelanggaran-pelanggaran yang fatal gitu ya. Nah, jadi begini, penanggung jawab suatu sekolah itu adalah kepala sekolah, itu secara hukum, betul ya. Namun dalam mengambil suatu keputusan itu, ya, itu yang Bu bilang tadi ketegasan tadi, ya. Jadi kalau memang itu salah, kita harus menegakkan kesalahan itu, walaupun itu perih rasanya. Nah begitu, ya. Jadi itu paling efektif menurut ya, itu walaupun sebenarnya hati kita nangis ya, tapi memang harus seperti itu, ya harus tegakkan keputusan itu. Nah seperti itu, harus ketegasan itu harus ada. Tapi perlu digarisbawahi pula.
yang seperti itu otomatis yang pelanggaran itu sudah luar biasa. Dalam tanda kutip, ya kalau pelanggar yang biasa-biasa saja tidak mungkin gitu kan. Tapi kalau udah fatal dan seperti ada 3 kategori itu tadi, nah itu walaupun hati menangis kata orang, tapi ya kita harus profesional. Ingat ya, pemimpin itu harus profesional, harus ada ketegasan, walaupun hasilnya itu membalik ke dia. Ingat ya, perlu kalian ingat adalah bahwa seorang pemimpin yang profesional, yang ketegasan itu pasti banyak musuhnya. Nah, itu harus digarisbawahi. Tapi kalau kita mau cari jalan aman, pasti aman, gitu. Aman sepanjang masa. Bermasalah pun aman, apapun aman. Nah, tapi saya sendiri, saya pribadi, karena dedikasi saya dulu, waktu saya jadi guru, ya, saya sudah terbiasa dengan kedisiplinan itu, dengan kepala sekolah saya sendiri dulu, ya. Saya malah di blacklist, ya, saya di blacklist, tapi saya terima, karena saya tahu, gitu ya. Namun di balik itu, di balik pengalaman pribadi saya sebagai guru, saya di blacklist. Kenapa? Ya, mungkin kepala sekolah tidak suka dengan saya, dengan cara saya mengkritiknya mungkin terlalu arogan atau apa. Gitu. Nah, bisa-bisa saja seperti itu, ya. Tapi di balik itu, saya pun menjunjung tinggi norma-norma kepala sekolah saya. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin saya. Saya belum pernah melawan kepala sekolah saya. Bisa dicek di Mandar itu. Walaupun saya tidak suka dengan pola dia, tapi saya berpikir itu hak dia. Maka itu saya bilang tadi, ya. Jadi pemimpin itu tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi kita harus profesional. Walaupun itu saudara kita sendiri. Nah, ya Pak Anjo ya, walaupun itu ada saudara kita sendiri di lingkungan itu kan dilema juga tuh mengambil keputusannya adik kita, anak kita sendiri di dalam hal ini. Nah, kita pemimpin, anak kita sekolah di situ. Ternyata anak kita merokok, ditangkap, atau anak kita narkoba, apa perlu kita bantu? Apa kita membantu? Itu yang gue masuk di situ. Jadi kita harus tegas, harus profesional dalam jabatan kita itu sendiri. Baik Bu, berarti seorang pemimpin harus profesional ya Bu ya, walaupun kondisi itu bertentangan dengan apa yang kita rasakan. Nah, tanya selanjutnya Bu, ada nggak Ibu punya tantangan dalam pengambilan keputusan? Banyak sekali di sini ya, pengalaman saya itu banyak ya. Pertama ya, mungkin saya historis dulu sedikit ya. Pengangkatan saya di sini 9 Februari 2018 dan tepat hari ini 5 tahun saya di tempat ini. Kalau kalian mempertanyakan bagaimana tantangan luar biasa, jujur. Saya seorang wanita, ya, saya manusia biasa. Saya punya suami, punya keluarga, punya anak tentunya. Dan saya ditempatkan di daerah pulau yang sama sekali notabene saya belum paham bagaimana culture-nya daerah ini. Jadi itu memang tantangan yang sangat hebat. Tapi saya suka dengan itu. Saya tipikal orang yang suka tantangan. Namun di balik itu saya juga manusia yang paling lemah di dunia ini. Nah, tantangan terberat di saya di sini adalah culture budaya itu sendiri. Bagaimana saya menyatukan versi saya dengan versi di sini gitu. Maksudnya adalah kita terbiasa di lingkungan kota yang notabene kita paham ya bagaimana modernisasinya masyarakatnya, lingkungannya, profesionalismenya gitu. Kita masuk ke daerah yang notabene-nya suatu pulau, otomatis berbeda. Nah, jadi tantangan saya rasakan itu saya terasa betul sekali. Tapi saya punya moto hidup. Moto hidup saya apa? Saya pantang membalik ke belakang. Sekali saya melangkah, itu harus saya tetapkan hati saya. Nah, itu tantangan saya. Berat sekali. Contohnya tantangan apa tuh? Itu yang budaya itu tadi ya. Jadi seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Kita terbiasa dengan lingkungan yang serba paham dengan kondisi modernisasi dunia. Kita masuk ke sini Pak, yang mana saya sama sekali tak paham budayanya. Otomatis saya belajar dulu dong, gitu kan. Dan nggak mungkin pula adaptasi lah bahasanya. Saya dari Mandau nih, notabene seperti itu. Saya bawakan pula style Mandau saya, kan nggak masuk, nggak matching. Jadi saya harus masuk ke daerah sini, gitu. Jadi ibarat pepatah ya, strategi ya, itu strategi. Jadi ibarat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung.
Jangan mentang kita orang kota kita bawakan pula, itu salah. Jadi kita mengalah untuk menang Pak Anju. Jadi kita ikuti, kita proses. Jadi itulah proses hidup. Jadi selama 6 bulan, ya 6 bulan saya penyusuan di sini beraneka berat sekali Pak Anju. Saya contohkan Pak Anju. Waktu awal saya masuk di sini ya, saya berpikir nih, apakah saya berhasil deh seperti ini? Sanggupkah saya atau saya mundur balik ke kampung saya belak-belak. Tapi satu motivasi itu suami saya. Ya, suami saya itu merupakan angel dalam hidup saya. Jadi dia itu pejuang lah bagi saya. Kenapa saya bilang suami saya memotivasi saya gitu? Karena apa? Kan ini yang mama mau. Nah gitu. Ini kan yang mama cari. Jangan ngalah dong katanya. Tunjukkanlah. Itu satu. Dan yang kedua kawan-kawan saya gitu. My friend saya bestie kalau bahasa gaul sekarang bestie. Nah, motivasi kawan-kawan saya. Ini kami percaya dengan kamu, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa, nah kamu pasti berhasil. Nah, doa dari keluarga saya lah, dan juga orang tua saya almarhum. Kalau kamu tak sanggup nak, balik. Jangan kamu pertaruhkan nyawamu. Saya ingat pesan bapak saya. Jadi sampai sekarang saya selalu ingat. Jadi makanya saya di sini nih. Jadi jangan kalian mencari apa tuh. Oh ini nih, itu saya pasti banyak jawaban dari saya gitu. Takkan bisa kalian melawan saya. Itu istilah kata kasarnya. Karena saya ini udah istilah kata orang tuh saya tidak terbiasa susah gitu loh. Tapi saya rasakan. Saya tidak mau dengan apa namanya itu cengeng. Nah itu saya tidak mau cengeng. Saya mau berdikari, mau berhasil. Bagaimana membentuk sekolah ini ke depan jauh lebih bagus lagi. Walaupun saya rasa itu sulit. Karena itu tadi budaya itu tadi. Contoh aja lah sekarang. Membentuk watak seorang guru aja payah. Karena kita berkain bervariasi di sini. Nah, tapi saya itulah ya dalam hidup saya tantangan terberat itulah budaya. Ya, karena biasa kita datang ke sini, tapi itu tadi ya ibarat orang. Kita harus jangan kita memaksakan kehendak kita di mana memiliki pijak di situlah hidup. Nah, jangan kita harus kalah. Biarlah kita mengalah tapi kita menang. Nah, gitu ya kita masuk di sini. Kita harus menyebut tapi dengan catatan ketegasan itu harus ada. Seorang pemimpin itu tidak ada kata menyerah. Itu harus kalian lihat. Tidak ada kata menyerah dan tidak ada kata pasrah. Apapun itu tantangannya kita harus fight terus. Kita harus fight walaupun itu sakit, menyakitkan kita harus fight. Nah, jadi tantangan itu luar biasa di 2018. Pertama kerja, kedua kondisi di lapangan, kondisi alam, ya kondisi alam. Ketiga itu sarana dan prasarana sekolah yang memang tidak ada sama sekali. Nah, setelah itu masalah guru itu tantangan terberat dalam hidup saya sini juga. Ya, karena pengalaman pribadi saya dulu pertama awal gue datang ke sini, saya udah terbiasa datang ke sini jam 6:30, nunggu ibu sini jam 8. Saya datang sini setengah 7, jam 7 belum ada orang, setengah 8 datang 8, 2 jam setengah saya nunggu dulu sini. Nah, itu polemik juga dalam hidup saya. Tapi alhamdulillah dengan bergantinya tahun, dengan bergantinya zaman, musim kata orang itu ya, saya bangga juga dengan guru-guru SMA 1 ini. Mereka mau merubah mindsetnya ke depan, walaupun itu tidak istilahnya tuntutan kita 100 dan mungkin 100% ya Pak Anju ya, bertahap. Walaupun lambat, tapi doa kita, harapan saya ke depannya kawan-kawan di sini jangan lebih baik lagi. Mungkin itu Pak. Oke, baiklah Bu. Berarti memang apapun keputusan Ibu itu memang ada keberpihakan kepada murid atau kepentingan baik, kepentingan untuk umum baiknya ya Bu ya. Tanya selanjutnya ya, kalau dalam pengambilan keputusan itu, apakah Ibu langsung mengambil keputusan jika ada sebuah kasus, apakah langsung mengambil keputusan, atau Ibu mungkin jadwal dulu, oh ini nanti yang ini ini akan saya selesaikan pakai jadwal lah. Keputusannya masih bagaimana nih? Apakah langsung Ibu dalam membuat sebuah keputusan, apakah Ibu nanti
menjadwal dulu, nantilah saya jawab atau saya Ya, tergantung tipe-tipenya mungkin. Oke, begini ya. Saya ya di sini ya kadang-kadang saya suka jadi juga ya, suka kayak Pak Jokowi kan emang kepikirin kan seperti itu ya. Ada juga jadi jadwalnya seperti itu ya. Namun di balik hal itu kalau kita mengambil suatu keputusan itu tidak bisa langsung kita menjudge seseorang atau memvonis seseorang itu salah. Itu yang Ibu ingat tadi, kita itu ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara kita ini ada negara berketuhanan yang Maha Esa dan berkemanusiaan yang adil dan merata, seperti itu. Jadi keputusan itu harus kita pikirkan dulu, harus kita teli dulu, harus kita lihat dulu. Nah, kalau bisa adakan rapat dulu. Nah, jadi keputusan yang diambil itu harus mufakat dulu, musyawarah dan mufakat. Jadi jangan langsung blok, itu tak bisa. Itu otoriter pemimpinannya. Jadi kepemimpinan kita itu harus terbuka. Jadi kita harus berpihak, maksudnya dia manusia, kita juga manusia. Jadi istilahnya seperti Ibu bilang tadi, kita panggil kan bla 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 bla. Nanti hasil akhirnya kita adakan dulu musyawarah dan mufakat. Tapi tergantung ya kasusnya yang bagaimana. Kalau bisa kalau istilahnya ya tidak terlalu inilah itu ya oke lah, bisa aja kepala sekolah ada ini. Tapi kalau itu udah menyangkut marwah sekolah kan bisa dong kepala sekolah itu ya nggak bisa secepat itu. Ada dulu rapat dengan guru, banyak itu dengan guru ya, dengan masyarakat, komite, itu harus melibatkan semuanya. Stakeholder itu harus ada. Sekolah itu ada kan ada stakeholdernya, ada masyarakat, komite pertama ya, komite masyarakat, guru dan lain-lainnya harus dilibatkan. Kalau seandainya memang permasalahan itu sangat berat, tapi kalau hanya ya kalau misalkan anak rokok atau anak malas datang ke sekolah itu tak perlu lah kepala sekolah mengambil tindakan, itu cukuplah guru kelas atau wali kelas, itu sepele masalah itu. Tapi kalau yang ibu sebutkan tadi tak masuk, tak masuk, tak ada berita, sudah itu asusila, ya. Setelah itu kasus yang terberat narkoba dan lain-lainnya, itu luar biasa, itu udah berbasis dengan hukum itu. Nah, tapi kalau guru itu misalkan 1 hari dia tidak masuk, 2 hari, 3 hari, jangan keluar kepala sekolah langsung. Kamu bilang kata mungkin, tanya dulu. Mungkin kalau masih yang paling guru itu mungkin apakah ada problem rumah tangga atau dia anaknya sakit atau mungkin HP-nya mati. Kalau anak sakit bisa ditelepon dong, atau mungkin HP-nya hilang atau dia tak ada membeli pulsa, kan banyak ya. Yang intinya ya Pak Anju adalah bahwa seorang pemimpin itu harus loyalitas, terus kedua, seorang pemimpin itu harus terbuka. Dan yang ketiga itu dia harus marwah dengan kepemimpinan. Dia harus memikirkan hajat hidup dan lain-lainnya. Dan harus tegas dalam mengambil satu keputusan. Berani menerima risiko. Nah, itu dia. Jadi makanya ya, jadi memang nampaknya gampang menjadi pemimpin itu bukan berarti harus orang cerdas, pintar, tidak. Tapi dia mampu gitu loh. Karena ini berkaitan dengan umum ya, berkaitan dengan umum dan lain-lainnya. Bukan berarti dia harus pintar matematika, tapi bukan berarti dia bodoh ya Pak Anju ya. Pemimpin itu harus cerdas dan lebih cerdas. Artinya apa? Cerdas dalam apa dulu? Berarti dalam keputusan Ibu harus ada presiden Iya, betul. Apakah ada Bu seseorang yang membantu Ibu dalam membuat keputusan? Baik ya, di dalam mengambil suatu keputusan, kepala sekolah itu kan pasti ada yang seperti Ibu ungkapkan tadi, dia mungkin akan memanggil orang yang sesuai di masalah tersebut. Misalkan nih si A berbuat bla 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 bla, kasusnya apa sih?
Saya kan tahunya dong dari guru BK, kan BK yang mereport dengan saya. Nah otomatis ke BK lah saya bertanya dulu. Setelah itu bisa saja kepada wakil saya atau kepada orang yang kompeten dalam hal itu. Nah, begitu. Ya. Oke, Bu. Bagaimana Pak Anju? Pak Anju ada pertanyaan berikutnya? Sudah Ya, sangat menarik apa yang dijelaskan tadi. Jadi kesimpulan ini kalau dalam mengambil keputusan itu harus seperti apa, Bu? Jadi Bu akan memberikan closing statement. Oke, closing stepnya ya. Jadi seorang pemimpin sebelum dia mengambil suatu keputusan, otomatis dia sudah memikirkan nampak efek positif dan negatif. Artinya apa? Disayang dan dibenci. Itu pasti lumrah ya. Nah, namun di situ tadi yang gue bilang, ketegasan itu harus ada. Kita berani kita berbuat, berani kita bertanggung jawab. Jadi seorang pemimpin itu dia harus berani mengambil keputusan itu dan tidak ada plan-plan di sini. Ya risiko ditanggung. Itu kan dia pemimpin. Ya. Jadi risiko tuh itu yang saya bilang tadi ya. Jangan mencari jalan aman sih. Jangan mencari jalan aman. Kalau memang keputusan itu yang dibilang tadi. Pelit lah itu ya, sangat pelit. Tantangannya apa? Pasti kita dibenci. Seorang pemimpin itu pasti akan dibenci. Kalau keputusan diambil itu tak misalkan nih, seseorang nih, dia udah salah nih, tapi dia merasa dia tidak bersalah. Tapi kita udah bagi pertimbangan bla bla bla. Kita putus dia bersalah. Yang bersalah pasti tidak akan nerima dong. Tapi itu risiko kita. Cacian, makian, bla bla bla. Nah, kalau bagi saya pribadi, pro dan kontra itu is okay, no problem bagi saya. Baik dulunya kita tentu ada juga yang bercerita. Betul. Terima kasih Bu Mimi atas kesediaannya dan waktunya dalam wawancara kami sebagai tugas untuk Penggerak ya. guru penggerak angkatan 6. Saja Bu, makasih banyak Bu Kepsek. Ya, semoga sukses Ya, untuk kalian, berhasil dengan hasil yang memuaskan, dan semoga ada jalan benderang untuk berikutnya. Dan kalau seandainya kalian nanti ada cross check nanti, karena perlu kalian ketahui bahwa semalam itu pengangkatan kepala sekolah itu ada dari guru penggerak. Iya, betul. Ya, tadi ada guru penggerak yang sudah diangkat ya, beberapa orang. Jadi terbuka pintu untuk kalian. Ya, terbuka pintunya untuk apa? Terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tupan, Bapak Suparian SPDI, Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Anji Noparo Kasudungan MPD. Saya guru SMA Negeri 1 Tupan, sekaligus calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Di sini Pak, saya meminta izin Pak untuk melakukan wawancara Pak mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Pak. Apakah Bapak Suparian bersedia Pak? Bersedia. Terima kasih banyak Pak. Begini Pak, kami Pak dari guru penggerak calon guru Pak itu belajar bagaimana belajar kepemimpinan dari Bapak. Jadi Bapak sudah berapa lama ini Pak sekolah Pak? Lebih kurang 10 tahun. 10 tahun Pak. Jadi sudah bisa kami menjadi pembelajar Pak bagaimana Bapak selama 10 tahun ini memimpin sekolah di SMA Negeri 4. Nah, terkait pengambilan keputusan Pak selama Bapak menjadi pemimpin di SMA 4 itu bagaimana Bapak cara mengambil keputusan yang tepat dan yang adil Pak terkait masalah di siswa maupun di guru Pak? Baik, pertama di SMA Negeri 4 itu untuk peraturan siswa itu menggunakan peraturan yang diadopsi dari Dinas Pendidikan Provinsi, dalam hal ini menggunakan sistem poin. Nah, sistem poin ini banyak macam-macamnya, mulai dari pelanggaran terkecil sehingga pelanggaran terberat. Nah, poin ini mulai dari poinnya dari minimal 50 sampai maksimal 1000. Dan hari ini umpamanya anak cabut dia ditangani oleh guru piket, kemudian anak yang alfa juga ditangani oleh guru piket, kemudian direkap melalui wakil siswa.
Dan untuk menangani kasus-kasus seperti anak cabut, anak tidak masuk, anak terlambat, itu adalah kasus-kasus yang dianggap ringan. Tetapi ketika kami mengadopsi daripada sistem rule regulation, yaitu tentang peraturan sekolah, itu memang dari Dinas Pendidikan Provinsi tidak mengenakan sanksi di situ, tetapi menggunakan sistem poin. Dari situ kami adopsi minimal tadi 50, maksimal 1000. Nah, kalau 1000 ini kita kembalikan ke orang tua, tetapi tetap dimusyawarahkan. Seperti pelanggaran-pelanggaran berat, seperti melakukan tindakan asusila, kemudian narkoba, kemudian menghadik dan memukul guru. 3 poin ini rata-rata memang ada 2-3 kasus yang saya tangani. Pertama saya panggil orang tua, kemudian komite, kemudian RT dan RW serta siswa bersangkutan. Kami musyawarahkan, kami jelaskan, itu kalau juga terjadi masalah ini asusila, maka kami tidak memberhentikan, tetapi kami memberikan ini mengembalikan ke orang tua, apakah mau bisa dibina atau tidak. Tapi rata-rata mereka minta pindah. Kemudian kalau kasus sosialnya sudah terlalu ya mungkin diserahkan ke orang tua. Nah, itu untuk saat ini. Jadi menangani kasus-kasus itu tetap kita musyawarahkan, tidak sepihak dari sekolah. Jadi kalau untuk siswa ada tingkatan-tingkatannya, Pak. Ya. Kalau bagaimana dengan guru, Pak? Kalau guru ini kan kadang, mohon maaf, dalam mendisiplinkan guru, Pak, ada dilema, misalkan anaknya sakit, Ya. atau dia lagi melahirkan, atau lagi ngurus surat-surat. Okay. Bagaimana Bapak mengatur hal demikian, izin yang bagaimana Bapak bisa? Di SMA Negeri 44 ada 3 kriteria yang diizinkan kalau untuk guru. Yang pertama itu adalah ketika dari pihak keluarga sakit, suami, dalam ini istrinya adalah di SMA Negeri 44, suami ketika sakit atau anak ketika sakit, itu kita izinkan. Kemudian yang kedua kedinasan juga. Yang ketiga ini apabila ada saudara tetangganya itu meninggal atau ada musibah, kita izinkan. Ada 3 poin. Berarti itu ada aturannya, Pak, ya? Iya, tertuang memang di petunjuk teknis untuk mendisiplinkan guru di SMA. Nah, terima kasih, Pak. Kalau Bapak biasanya kalau kasus-kasus berat, misalnya kayak maaf dari asusila atau pelanggaran kriminal, gitu, Pak, itu bagaimana Bapak pernah ada kasus gitu, Pak? Iya. Bagaimana Bapak langkah-langkah proseduralnya mengambil keputusan sampai pada akhirnya mungkin dikembalikan di sekolah? Ini dalam arti dikembalikan ini dikeluarkan ya, Pak? Atau beda pengertiannya, Pak? Ya, kita memang kalau kita mengeluarkan itu secara apa kita salah ya, karena memang memutuskan mungkin pendidikan siswa, tetapi apabila sudah melakukan tindakan asusila ini memang di situ aturannya memang 1000 poin. Kita panggil orang tua. Yang pertama prosedurnya kita buat surat undangan orang tua, karena rata-rata kebanyakan anak itu karena di SMA Negeri Papan tidak boleh membawa HP. HP itu dikumpulkan ke grup tiket. Nah, apabila ketika dirazia dicek ada situs seperti pornografi, mereka mengadopsi video-video yang tidak layak konsumsi, maka itu setara ditangani dan membuat surat pernyataan materai 10.000, jangan mengulangi, tetapi tetap kena tindakan. Salah satunya di SMA Negeri Parupan ini dari saya menjabat kepala sekolah 2013 sampai sekarang itu sistem poin, dan apabila dilanggar maka ada sanksi-sanksi sesuai dengan tingkatan dari para pelanggar itu membuat batu bata, minimal batu bata mulai dari 5 keping batu bata. Dan batu bata ini juga ya alhamdulillah bisa membangun musola sekarang. Yang kemarin tahun 2000 mulai dari 2013 sampai sekarang bisa membangun MCK. Jadi ada manfaatnya ke siswa. Dan itu sebenarnya di dalam peraturan dari dinas itu boleh, Pak? Ya, sebetulnya itu yang saya sampaikan tadi, dari dinas itu hanya memberikan peraturan poin, sedangkan sanksinya tidak ada. Jadi kami panggil orang tua, kami panggil komite RT RW, kemudian siswa, perwakilan dan majelis guru. Ini bagaimana sehingga
sehingga disetujui menggunakan sistem poin dan mereka sangat mendukung untuk disiplinkan anak. Kalau ada terjadi perdebatan Pak, misalkan kasihan tadi, Iya. karena di sini ada dilema etika Pak. Dilema etika itu dalam guru penggerak antara rasa kasihan dan atau penegakan aturan, itu contohnya Pak. Jadi ada disiplin, ada dilema etika, ada juga dari bujukan moral. Jadi kalau dilema etika ini Pak, antara dua kondisi gitu. Satu kasihan, itu satu lagi ini adalah penegakan disiplin. Bagaimana kalau terjadi dalam musyawarah itu di rapat majelis terjadi perdebatan, ada yang satu rasa kasihan kepada sang murid karena mungkin mohon maaf Pak, dari keluarga yang tidak punya apa-apa, kalau misalnya putus sekolah akan masalah, misalnya dia tidak akan lanjut lagi, jadi memang putus sekolah gitu. Di lain sisi ada guru yang ingin ini menegakkan karena udah pelanggaran berat. Bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin itu menyikapinya Pak? Baik, untuk pelanggaran-pelanggaran di SMA Negeri 4 itu memang bervariasi. Yang seperti saya sampaikan tadi, ada 3 poin yang memang itu saya sendiri itu dan majelis guru dan komite memang unsur kasihan dan tidak kasihan itu memang harus tegas, karena melakukan tindakan asusila itu memang sudah fatal. Saya sering juga sampaikan ke orang tua, kemudian narkoba itu sudah ditangani, ini artinya sudah ditangani oleh aparat, itu kami terpaksa memang harus mengembalikan ke orang tua. Kemudian menghati dan memukul guru itu juga kami kembalikan ke orang tua, dan itu 3 poin itu memang antara kepentingan kasihan dan disiplin itu memang tidak bisa ketemu. Tetapi sering juga kami lakukan begini Pak Anju, jadi ketika anak terlalu banyak alfanya, kemudian ada kadang-kadang ada 1 bulan tak masuk, ya kita masih mempertimbangkan untuk tetap dipertimbangkan dan diberikan tugas-tugas sehingga anak masih bisa lanjut sekolah. Tetapi kalau yang 3 poin ini tuh memang dirapatkan khusus dan tetap kami kembalikan ke orang tua karena poinnya sudah 1000. Jadi kalau untuk kasus asusila, narkoba dan mengerti atau memukul guru itu memang tidak ada, memang di situ bulat ya keputusannya gitu ya istilahnya. Tidak ada perdebatan di majelis guru Pak ya. Memang tak ada. Terima kasih banyak. Nah sekarang ini Bapak kan sebagai pemimpin nih Pak di SMA Negeri Suratul 4, tentu banyak hal yang Bapak atur, banyak hal yang Bapak perhatikan. Kira-kira ada nggak orang-orang yang membantu Bapak atau pihak-pihak yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Oke, baik. Pertama jelasnya ada. Yang pertama komite sangat mendukung. Kemudian RT RW juga mendukung dan orang tua wali murid juga mendukung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga punya wakil kesiswaan yang senantiasa memantau perkembangan perkembangan mental, kemudian perkembangan dari biologis siswa-siswa ini. Jadi kami pantau, kemudian kami ada juga memiliki 2 guru BK cukup membantu, dan ditambah dengan guru piket yang senantiasa memantau masalah keterlambatan anak, wali kelas, kemudian guru-guru terakhir. Ini cukup membantu, dan kami ya alhamdulillah sampai saat ini sepakat tidak ada perdebatan masalah itu. Jadi kalau masalah keterlambatan siswa ini kan banyak Pak yang kejadian, saya juga ngalami juga. Itu berarti masih bisa ada rasa kasihan masih Pak ya. Langsung belum sampai dikeluarkan di sekolah gitu Pak. Mungkin terakhir ini Pak, selama Bapak 10 tahun jadi pemimpin di SMA Negeri 1 SMA Negeri 4 mungkin Bapak ada memberikan petua-petua atau pembelajaran yang Bapak alami selama 10 tahun di SMA Negeri 4 Pak kepada kami seorang guru penggerak, karena kami dirancang untuk menjadi pemimpin juga di masa yang akan datang. Mungkin ada yang perlu Bapak sampaikan untuk rekan-rekan yang guru seperti Pak Anju yang nanti jadi garda terdepan di pendidikan, tentunya sedikit motivasi. Masalah pendidikan ini memang tidak akan pernah putus, banyak dilema-dilema yang harus dihadapi, apalagi besok menjadi seorang pemimpin. Tetaplah fokus, tetap disiplin, kemudian menampakkan nilai-nilai yang baik di hadapan majelis guru dan siswa, kemudian tetaplah membuat keputusan itu dengan bijaksana dan tepat. Terima kasih banyak Pak Suparian yang sudah berkenan Pak. Kami doakan semoga Bapak tetap kuat dan semangat
menjadi pemimpin di SMA Negeri 4 Rupat. Terima kasih banyak Pak. Baik, selamat sore Pak Demaraya, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 ya Pak? Iya Pak, ya. Kepala SMK Negeri 2 Rupat Utara ya Pak Dema ya? Perkenalkan Pak, ya, dan terima kasih banyak Pak sudah memberikan saya izin untuk mewawancarai Bapak terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Anjuno Parup Hasudungan MPD. Saya CGP dari SMA 1 Rupat Pak, mendapatkan tugas untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah terkait topik pengambilan keputusan Pak. Apakah Bapak bersedia Pak? Ya, bersedia Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini Pak, saya ingin bertanya Pak terkait di sekolah Bapak sebagai pimpinan di SMK Negeri 2 Rupat Utara, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan selama ini Pak? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Demaraya Saragi, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Rupat Utara. Dan terima kasih juga kepada Saudara Anju yang calon guru penggerak Angkatan 6 ya. Iya Pak, betul Pak. Nah, terima kasih atas kesempatan untuk memberi sharing jawaban ataupun pendapat tentang kebijakan-kebijakan yang selama ini saya ambil di SMK Negeri 2 Rupat Utara. Jadi, adapun keputusan-keputusan yang saya ambil itu tidak sepenuhnya langsung saya buat keputusan, namun semuanya itu harus saya pertimbangkan telah melalui rapat majelis guru untuk mengambil keputusan yang berlaku secara internal di SMK Negeri 2 Rupat Utara ini. Jadi itulah sedikit dasar saya untuk mengambil semua keputusan yang ada di SMK Negeri 2 Rupat Utara, tidak semena-mena langsung saya tunjuk, saya tentukan, namun itu semua kami lakukan melalui beberapa prosedur, yaitu salah satunya melalui rapat majelis guru. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Dema. Saya ingin bertanya lagi Pak, terkait prosedur itu apakah semua keputusan yang diambil di sekolah Bapak harus melalui prosedur rapat majelis guru? Apakah Bapak pernah mengambil keputusan yang sifatnya mendesak dengan keputusan dari Bapak sendiri atau bagaimana Pak yang sifatnya mendesak? Ya, betul yang Bapak sampaikan. Ya, kalau untuk keputusan yang mendesak, memang saya ada juga mengambil keputusan langsung saya sampaikan ke majelis guru, yaitu boleh melalui alat komunikasi yang ada, yaitu WA grup kami. Contohnya bahwa salah satu contoh misalnya besok ada pengawas pembina yang mau datang ke sekolah, maka secara spontan saya membutuhkan melalui WA maupun yang lain kepada mungkin melalui kepala sekolah untuk sampaikan kepada majelis guru bahwa besok kita ada pertemuan atau ada membuat satu keputusan dari yang dikoordinir atau dibimbing oleh pengawas sekolah. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak jawaban dari Pak Dema. Terkait dengan keputusan apa yang harus dirapatkan di dalam majelis guru Pak? Itu keputusan seperti mana atau berkaitan dengan kasus-kasus apa Pak yang harus Bapak meminta rapat dulu sebelum mengambil keputusan Pak? Oke. Keputusan-keputusan yang selalu saya dapatkan untuk sebelum ditetapkan
itu internal, ya, internal antara majelis guru dan internal sekolah lah, yaitu guru dan majelis guru. Dan ketiga yaitu ke eksternalnya, ke luar hubungan kerja dengan orang lain atau instansi lain. Jadi yang sangat-sangat dilema itu sering itu terjadi pada persoalan peserta didik, Pak. Oh, Peserta didik kami. Demikian, Pak. pertanyaan terakhir mungkin Pak, terkait masalah peserta didik Pak, ini juga yang menjadi kasus dilema kami juga dalam tugas kami sebagai calon guru penggerak, ada disebut dengan dilema etika Pak, terkait dengan kasus siswa Pak yang seperti ini contohnya Pak. Apabila siswa ini Pak dia kelas 12 sebentar lagi mau melakukan ujian sekolah di SMK Negeri 2 Rupat, tetapi di dalam perjalanannya menjelang ujian kelulusan Pak dia melakukan tindakan-tindakan yang seperti kriminal atau mencuri, dan kasusnya ini sudah sampai ke kepolisian Pak. Bagaimana dan sudah ditetapkan sebagai vonis hukumnya, artinya dia dikurung di dalam penjara. Bagaimana sekolah akan menyikapi kasus yang seperti ini Pak? Kalau ada siswa kelas 12 di sekolah Bapak yang 1 bulan lagi akan ya Pak? Saya sampaikan tadi dilema kami yang sudah betul-betul pernah kami alami, dan keputusan itu kalau bisa dia berlaku ke depan, berlaku untuk semua kejadian yang sudah kami alami Pak. Yang pertama itu ya siswa yang hamil ya. Oh iya Pak. Menjelang dia ujian, mau juga itu ada dulu kasus siswa laki-laki yang putra, dia melanggar orang. Jadi yang dilanggar ini tidak mau damai secara kekeluargaan, sehingga siswa kita ini terjadi proses hukum, yaitu sampai ke kepolisian dan ditindaklanjuti sampai keputusan hakim yang apa namanya itu, yang sudah diputuskan pengadilan ya, yang fix, yang valid. Jadi sekolah dalam menyikapi ini ya, karena sekolah mengalami dilema apakah siswa ini dipertahankan, Iya betul Pak, atau dikeluarkan dari sekolah. Jadi secara peraturan sekolah ini tetap kita keputusan akhir dari sekolah, siswa ini kita keluarkan karena dia sudah terbukti secara sah untuk keputusan pengadilan, dia sudah dinyatakan terpidana gitu. Jadi namun di situ Pak, sejauh sebelum terlaksana itu saya sebagai pimpinan mengadakan rapat terhadap majelis guru untuk mempertimbangkan hak-hak dari anak ini supaya jangan jauh sebelum mengambil keputusan kita berhentikan, anak ini tidak, katakanlah tidak mengalami perundungan ya, psikisnya yang lemah karena kita langsung pecat. Nah, jadi selama dia katakanlah terjadi melanggar ini, mungkin dia masih ada luka atau luka, siswa ini tetap kita kunjungi secara kesiswaannya, ke rumah sakit, dan setelah sembuh siswa ini diproseslah secara hukum di Polres, di Polsek dulu ya, di Polsek. Maka juga atensi dari sekolah mengirimkan kesiswaan dan juga mendekati orang tua supaya memberi sedikit motivasi maupun
Semangat ya Pak. harapan supaya Wah. semangat ya kepada anak ini supaya dia siap menjalani proses hukum yang sudah karena tindak pelaku dia sudah menghilangkan nyawa orang lain. Jadi secara tidak langsung ya majelis guru yang mewakili itu apapun cara dia ya dengan teknik-teknik yang dia alami bapak Wafiksan ini dan orang tua siswa tersebut menerima dengan lapang dada bahwa anaknya diberhentikan oleh sekolah. Jadi hasil dari pertemuan kesiswaan dengan orang tua murid ini kembali kami bawa ke rapat dengan ya ada pertimbangan maupun saling debat antara majelis guru. Iya Pak, iya. Dengan hati yang sabar, dengan hati yang rendah, akhirnya melalui rapat majelis guru, kepala sekolah menyatakan siswa ini kita nyatakan dikeluarkan dari sekolah. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Dan ini kasus yang untuk yang anak hamil itu juga sama Pak, dikeluarkan juga dari sekolah ya Pak? Itu kejadiannya 3 tahun lalu. Ini kejadian yang melanggar ini 3 tahun lalu, yang hamil peserta didik yang putri ini 4 tahun lalu Pak. Sama Pak. Sama dikeluarkan ya Pak ya? Kita keluarkan ya. Tapi dengan usaha bagaimana anak itu tidak terganggu psikisnya dan orang tuanya juga menerima apa keputusan yang betul-betul harus ya dikeluarkan dari sekolah, karena tujuan kita adalah untuk menjaga image dari siswa yang ada maupun masyarakat yang ada bahwa betul SMK Negeri 2 Papua Utara itu tetap memperlakukan hal yang sama kepada siswanya dengan kasus yang sama gitu. Demikian Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Demaraya atas waktunya Pak. Saya beribu-ribu mengucap terima kasih Pak atas praktek baiknya, sharing pengalaman kepemimpinan Bapak di sekolah. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kami Pak, calon guru penggerak Pak. Terima kasih banyak Pak Dema Raya di SMK Negeri 2 Rupat Utara Pak atas waktunya Pak. Terima kasih juga Pak Anju. Selamat bekerja Pak, selamat sukses. Semoga apa yang Bapak rencanakan di guru penggerak ini dapat Bapak laksanakan sesuai dengan waktunya Pak ya. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Ya Pak.